Bismillahirrahmanirrahim. Secara santai sambil kita ngerokok, sambil kita menikmati kopi atau hidangan yang tersedia, pada pertemuan malam hari ini saya akan membacakan salah satu hikmah daripada Syekh bin Athaillah Asy-Syakandari Qaddasahu radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibis syara'iri dhahara fi syahadatit dhawahiri. Jadi hikmah beliau sangat singkat, aforisma yang beliau susun, yang beliau ciduk daripada lautan ma'rifatullah, dari lautan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, disajikan kepada kita para salikin, para muridun secara renyah, gak kalah mbek KFC ya. Jadi Ibnu Athaillah Asy-Syakandari ini menulis hikmah itu sedemikian renyah dan disajikan kepada kita sebagai bagian daripada prasmanan rohani, dan ini penting sebagai rambu-rambu, sebagai isyarat kepada kita agar di dalam perjalanan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak tersesat di tengah jalan, minimal kita tidak kalah dengan diri kita sendiri. Karena yang disebut perjuangan sebagaimana animasi yang dikirimkan oleh saudara Bustomi, perjuangan itu ya bukan sesuatu yang muluk-muluk mengalahkan siapa, tidak. Tadi perjuangan adalah mengalahkan segala hal yang datang dari diri yang merintangi kita berjalan merayap menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan sulillah itu perjalanan yang merayap, step by step, tidak bisa langsung kita wush sampai kemudian jatuh lagi. Kalau ada orang terlalu bersemangat, itu biasanya kemungkinannya pasti akan patah di tengah jalan. Sayapnya akan sobek sebagaimana sayap burung perkutut yang diberikan bajaf kepada saya berdarah. Karena memang terlalu bersemangat untuk menemui saya burung itu. Ini Gusti Allah yang ngono. Sampai terlalu bersemangat, kawus, larat, melakukan perjalanan yang sangat cepat sehingga kemudian di tengah perjalanan Anda akan terantuk dan jatuh. Dan kisah tragis keterantuan Anda itu nggak akan jauh daripada minimal satu, mengalahkan sesuatu yang datang dari diri. Kau masih wani mang berhasil, baru teko terus ninggine. Jadi semoga aja diberikan kesehatan. Ya seperti Mas Imin kan gitu. Izin turu. Ya enggak apa-apa. Izin turu santai, karena memang orang itu harus menjaga stamina. Perjalanan menuju Allah itu perjalanan yang sangat panjang. Tidak selesai di tengah jalan. Ya. Makanya butuh yang namanya stamina, butuh yang namanya kita itu satu nutrisi. Di antaranya nutrisi itu yaitu mang suhbah. Seperti ini suhbah. Bukan nutrisi kayak cilok, nutrisi kayak kopi dan lain sebagainya. Nutrisinya yaitu suhbah dengan orang-orang soleh. Butuh kita ini kumpul dengan sesama para pejalan. Tujuannya apa? Yaitu tadi biar kita ini tertetesi himmahnya. Mungkin kita lagi loyo, tetapi kawan kita lagi pas asik-asiknya, sehingga kemudian suhbah itu menimbulkan satu percikan api, yang percikan api itu membakar kita untuk kembali merayapi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita ini membaca hikmah-hikmah para kekasih Allah. Butuh kita ini kemudian tawajuh, menyambungkan ikatan batin kita kepada guru kita, sehingga dalam perjalanan rohani itu ada event-event yang memang sengaja digunakan satu ruang di situ sebagai satu perjamuan di mana kita sebagai seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya dan merayakan pertemuan itu dengan
pesta pura rohani. Kayak Mas Agung ini kan ya, jauh beliau. Habis ini kan terlempar lagi kemana? Ke Kalimantan. Tapi harapan saya tetaplah Robitoh. Artinya senantiasa sambung kepada komunitas-komunitas rohani yang sudah dibangun di sini, dan kalau perlu bakar Kalimantan dengan roti pulhadat. Gak apa-apa, bawa ini nanti. Wis tahu digawean. Diambil. Kalau bisa disebarkan. Ya nggak apa-apa, ya serius. Yang penting ya kumang. Yang penting jangan sampai di sana kita ini melempem. Kita harus fight kan seperti itu. Tarung itu fungsinya subah. Dan saya harap juga kawan-kawan sama seperti Mas Eka di Sebani sana ya juga harus mengibarkan bendera sebagai mercusuar di sana. Mas Rofiq Marono juga jadi mercusuar, Mas Beglek iki. Nek perlu dae nang negeri jiran ngono jadi mengibarkan bendera. Lah Mas Yuta cukup lah kumula memang rondo kuning enggak apa-apa. Ya enggak masalah, Mas Yuta ini juga pejuang lah. Pejuang. Ya kita doakan semoga beliau itu diberikan kesehatan ya, diberikan ingatan-ingatan yang kuat sehingga dia itu cegak lali ya. Soalnya ben wulan ditagih wong. Targetannya masih sangat banyak dan kita doakan dia sebentar lagi punya mobil, punya rumah. Syaratnya masih itu kembangnya loro kok nang candi selesai. Ngono tok. Simple. Sing apik. Rokok aja rokok yang terbaik. Kopi label kurban yang terbaik diterima sama Allah. Itu termasuk bunga. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudia utawi barangkang den tingalaken fi ghaibi syarairi ing dalem samare piro-piro ati. Jadi sesuatu yang disembunyikan di dalam kandungan-kandungan hati, rahasia-rahasia ilahiyah yang disembunyikan dalam hati. Hati di sini adalah hatinya orang arifin. Orang arifin itu mempunyai nurul iman yang sangat kuat. Banyak rahasia-rahasia ketuhanan yang disimpan di dalam hatinya para arifin. Dan masing-masing orang arifin itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya musyahadah. Minimal ma'arif atau adanya tubuhnya nur-nur ilahiyah yang sangat merekah di dalam hatinya para orang arifin. Jadi rahasia-rahasia kegaiban yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu diperlihatkan kepada hamba-hambanya yang tertentu, hamba-hambanya yang arifin tadi itu sebenarnya bisa dideteksi. Dhahara iku pertelo fi syahadati dawahir yang dalam penyaksian hati. Jadi sebenarnya secara lahiriah itu kita bisa mengendus lah bahasanya. Kalau bahasanya Mas Ahmad Dhani itu bisa mengendus satu konspirasi. Mumpung ono Mas Yuta. Tak kudang Ahmad Dhani ae. Padahal gak ngerti Ahmad Dhani itu kan satu absen sama saya itu. Di sekolah pen Ahmad Dhani hadir, Ahmad Fuad hadir. Iya, A, D sampai F. Sakelas ben, ya logone mburi ujian barang ya nyuntuh-cuntuhan. Kamu kok malah guyon tok ngene iki rek. Ya mungkin makom guyon saiki, makom cengengesan lah. Mastudi afi wa bisyarairi dhahara fi syahadati dawahir. Sesuatu yang tersembunyi yang itu bersemayam di kandungan hati para kekasih-kekasih Allah. Dan mana rahasia-rahasia itu ditampakkan oleh Allah secara jelas, secara gamblang kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bisa kita baca, bisa kita deteksi dengan
penglihatan atau gejala-gejala fenomena-fenomena yang tampak kepada lahiriah. Jadi wajahnya orang-orang arifin, artinya qalbul arif itu menyimpan beribu-ribu rahasianya Allah Subhanahu wa taala, karena memang hatinya para orang arifin adalah tempat tajalinya Allah, yang kemudian tajal ini disampaikan kepada seluruh alam raya. Intinya ini, wali-wali ini Gusti Allah betapapun tersembunyi itu bisa kita baca jika kita betul-betul memasuki hati kepada para kekasih Allah. Karena banyak para wali-walinya Allah itu yang bersembunyi, yang tidak memperlihatkan identitasnya. Beliau itu sembunyi di balik layar, menguburkan diri biar tidak terdeteksi oleh manusia-manusia pada umumnya. Karena bukan beliau-beliau ini egois untuk membangun satu hubungan yang indah, yang mesra dengan Allahnya, tapi tidak. Karena ditugasi untuk menyangga satu kehidupan dan peradaban manusia biar tidak terganggu. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh mencari untuk menyatukan satu frekuensi bahasanya, ya kayak untuk menyatukan satu sinyal dengan beliau-beliau itu bisa kita baca. Dengan apa? Dengan rahasia-rahasia yang tampak dalam lahiriah beliau. Ini satu peringatan kepada kita para murid. Ini agak serius kayaknya ya. Mari guyon menang kabeh. Peringatan kepada kita para murid biar kita ini tidak salah jalan dalam bersuhbah. Bersuhbah itu bersahabat, membangun satu komunitas biar nggak salah. Karena apa? Jika kita salah dalam satu komunitas atau bersuhbah dengan siapa, itu akan berindikasi, berefek, berimplikasi terhadap perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Soalnya persahabatan itu membawa efek yang sangat luar biasa. Wong gombol misalnya yang pembicaraannya hanya melulu masalah duniawi, dia itu akan bergerak kepada dunia. Ngumek-ngumek terus masalah kode bahasanya. Departemen perwedoan. Dia itu akan larinya ke situ, himmahnya kan ke situ. Pun demikian lewong wis kadung melakukan yang dalane Gusti Allah. Kok dia itu berinteraksi dan tidak menjaga interaksinya, tidak dalam menjaga hatinya. Dia yang diomong hanya masalah duniawi, yang diomong hanyalah masalah pekerjaan, yang diomong hanya masalah hal-hal di luar perjalanannya suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan terkontaminasi. Sehingga himmah yang ia miliki, semangat yang ia miliki dan idealisme yang telah dinyalakan ia sulut sebagai seorang pejalan, lama-lama akan menyurut. Dan ini adalah satu bahaya yang sangat luar biasa. Makanya penting milih konco ya penting, bukan kita pilih-pilih. Kita harus berteman dengan siapa saja, tetapi di dalam hal yang paling intim, dalam hal kita ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul bisa memilih teman biar tidak mengganggu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Minimal menjaga istiqomah kita, minimal pertemanan kita ini menghasilkan, misalnya kita lengah di tengah perjalanan, kita diingetin. Saya tadi ingat kata-kata terakhir Al-Mahfullah Kiai Hasbullah, Kiai Ustadz. Ada yang kenal Kiai Ustadz? Kiai Ustadz ya Kiai Hasbullah, Bapak Pak Tain ya, termasuk Mbah Gus Uji. Dalam satu momen dia mengatakan, seorang teman yang sesungguhnya adalah orang yang menyakiti hatimu dengan kata-kata cintanya. Jerui duduk soal sayang-sayangnya. Iya, saya ulangi lagi, seorang teman yang sesungguhnya adalah orang yang menyakiti hatimu dengan kata-kata cintanya. Dinasihati itu nggak enak, dielingnya nggak enak. Kono koncong ya kamu tok. Ini kan bukan teman yang sesungguhnya.
awakmu keteteran, nggak mujahadah, awakmu keteteran hanya kemudian berangan-angan tentang duniawi yang sangat tinggi, kok nggak diingetin sama sekali, malah disetujui, ya wis malah dikeploi, itu kan berarti kan bukan teman yang sesungguhnya. Kalau teman yang sesungguhnya biasanya ngasih nasihatnya itu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita ingin berjalan ke kiri dan terjun ke sungai, dia mengemis cintanya kepada kita, ayolah berjalan dengan aku menuju ke kanan, kita menuju yang namanya pematang persawahan yang di situ ada embun-embun. Itu embunnya Mas Iwan. Embun ini kan ya simbol daripada kesegaran dan kesehatan yang natural. Otomatis hati kita kan berontak. Kene waya pesta, kita diajak menyalakan api cinta. Kan ngono Mas Tomo ya. Kene kepengin latihan. Kene kepengin dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sing kita ayo kita sekarang menghabiskan masa muda kita sehabis-habisnya. Kan bertentangan. Makanya orang itu, teman yang sesungguhnya adalah orang yang menyakiti hatimu dengan kata-kata cintanya. Kata siapa? Kata Ki Ustadz Ki Hasbullah. Ini mutiara terpendam. Ustadz Hasbullah itu prinsipnya sangat kuat. Prinsipnya sangat kuat, nggak akan goyah dengan berbagai godaan apapun kalau sudah berprinsip. Dan itu dirumuskan, dan itu sebelum beliau itu sakit, saya masih ingat sekitar tahun berapa itu, berarti sekitar tahun 97-an mungkin, karena beliau itu wafatnya tahun 98. Kalau Kiai Ali Qasim wafatnya tahun 94, Ustadz Hasbullah 98, dan ayah saya itu 4 tahun kemudian. Jadi jarang 4 tahun ya Qasim, 4 tahun Ustadz Hasbullah. Ini sebagai trio perjuangan dulu. Menyakiti dirimu dengan kata-kata bener apa tidak itu? Wah, kowe iki kanca kok gak gaul belas ini wis. Ketinggalan zaman. Gak ngerti ta saiki zamane bojoku semangatmu. Kok awakmu kok istiqomah rotipan nang dene, istiqomah baladia, istiqomah mari ngono apa narian, istiqomah kentrungan, istiqomah pemujahadan, nangis-nangis barang ini. Kan padahal ini adalah satu mutiara. Mestine kono arek nom yo ayo saiki obrak-obrak kos-kosan. Mestine dia apa diseleksi sapa oleh jodoh. Kan gitu ya. Pak Syekhu aja gitu kok dulu. Pak Syekhu dulu gitu, ngabsen dulu. Modusnya narik sumbangan. Sampai aku karena yang pertama kali narik sumbangan atau mencetuskan ide PPAY narik ning kos-kosan yo kelompok kita waktu itu dulu itu. Kemudian diteruskan oleh generasi sekarang. Biyen niku wis kloweling Pak Syekhu. Akhirnya ya nemu. Soalnya apa wong sing sungguh-sungguh ya akan bakal tinemu. Wal jiddu wal muadzabah. Nah, jiddu bersungguh-sungguh, muadzabah kontinuitas. Terus menerus istiqomah ya pasti akan nemu, pasti. Nah, termasuk kalau kita berjalan jalan Allah gagal terus ya pasti akan mendapatkan keindahan atau rasa yang kita cari. Ini peringatan bagi kita, bagi seorang pejalan rohani oleh Ibnu Athaillah, lek sampean enjene meneguhkan tekad prinsip Anda, jati diri Anda sebagai seorang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya harus tahun banting. Satu ditoto. Bertemanlah Anda dengan siapa saja, tapi jangan sampai pertemanan yang Anda jalin itu masuk ke dalam ruang hati Anda sebagai seorang manusia. Cekelen donya iki rangkulan kabeh. Lek plundunya ambung ngono kabeh wis. Cipo ono ngono. Tapi tetap tidak masuk ke dalam hati, dan ini sangat sulit. Sangat sulit. Kecuali orang yang mendapatkan hidayahnya Allah. Ilmu bukan jaminan. Suwe mondok gak jaminan. Dekat dengan seorang tokoh kiai gak ada jaminan. Kecuali mendapatkan hidayah dari
Makanya hidayah Allah itu kita bongkar, kita resapi hanya dengan mujahadah. Apa ya rotibul hadat, apa ya narian dan sebagainya, apa ya sholawatul wahidiyah, apa banyak. Semua itu adalah kereta-kereta api yang gerbongnya menuju untuk membuka keterbukaan hati biar keran-keran yang gelap sing lumutan atene sampeyan iku iso padang jinglang. Hidayah merasuk, kemudian Anda menjadi orang yang istiqomah dalam perjalanan bertaubat kepada Allah. Nah ini masdudi'a fi wabisyarair. Makanya banyak ketika para wali-walinya Allah itu sudah terbongkar kedoknya, dia itu memilih mati, berdoa mati. Ya kan? Ya Muhsin Al-Makbul Dampit ya, Pondok Bulu Lawang. Itu kan yang membongkar kewaliannya kan Ki Hamid. Ki Hamid ini banyak sekali membongkar kewalian-kewalian daripada kinasih-kinasih Allah yang tersembunyi. Beliau kan apa posisinya tukang ngernet, ya ngernet elep zaman biyen. Tapi yang ngono sembayangnya dia itu terbaca ini loh, dohara bisa dari doahir. Dia punya kekhasan yang bisa dibaca deteksi dengan halia lahiriah apa. Dia itu istiqomah jamaah. Meskipun posisinya kernet, meskipun dia dipecat ya nggak apa-apa. Ngejak sing ngejak supire lek wayahe adzan yo wis mandek dhisik jamaah penumpangnya di anu nomane. Akhirnya kan dapat kirim salam daripada Ki Hamid Pasuruan. Ketika terjadi satu polemik di masyarakat itu, masyarakat sana kiainya sowan kepada Ki Hamid Pasuruan, dikasih saran ini cari orang yang namanya Muhsin, Kiai Muhsin. Mikir gak ono Muhsin maneh kecuali dia sang kernet. Akhirnya ya wah keliru Ki Hamid Pasuruan, terus diajak nang terus 3 kali akhirnya memang kemudian mengaku dan sekarang beliau masyhur, tapi beliau tidak meninggal. Ada juga yang di Dieng itu kan ya, yang dibongkar juga kayak Hamid, wong gendeng yang biasa ning pasar. Makanya kan apa? Dapat salam daripada Ki Hamid Pasuruan, disuruh nyampein ke sana. Banyak ceritanya. Ya ini karena apa? Pasti ada halia lahiriah yang bisa terdeteksi. Ini membangun kita untuk berhati-hati, ihtiyat, dan kita juga itu harus husnudzon. Betul. Adh-dhahir mir'atul batin. Lahiriah itu terkadang menjadi cerminan daripada kondisi batin. Dari Kanjeng Nabi, andaikan orang itu khusyuk hatinya, maka sholatnya itu akan khusyuk, gak apa-apa. Karena orang gelisah itu kan terlihat, wong resahku kelihatan, galau itu kelihatan. Yang bisa disembunyikan. Wong nggak ada masalah ingkang ageng itu bisa dibaca dari tanda-tandanya, meskipun orang itu pandai menyembunyikan. Makanya goro itu butuh kecerdasan tingkat tinggi. Iya, berdusta itu butuh kecerdasan. Harus jadi pemain watak. Wong goro itu. Karena goro sitok kadung goroi akan merentau goro sing liyane. Mulane bangunlah hubungan itu dengan apa adanya, dengan transparan, dengan apa anane, termasuk sama lejangi bakal rumah tangga. Apa anane lah. Enggak usah ditutup-tutupin. Ya iki awakku, gitu. Kamu peluk dari belakang ya ngene iki, kamu cium dari depan ya seperti iki. Kadang-kadang kita kan tidak. Dalam tampilan-tampilan lahiriah kadang-kadang kita menipu. Kadang-kadang kita itu lebih kaya daripada orang yang sangat kaya dalam tampilan. Berani barangkali. Wah, necis bro. Wah itu toko wah iki oh sugih. Ampune telu, barang itu lho kana pulsa kabeh. Dan banyak orang-orang yang justru kaya itu yang menutupi dengan tampilan-tampilan seperti itu bosen. Bau darahnya wong gak sugih, kenapa? Karena dia menikmati fasilitas. Ya harus seperti itu. Makanya kita nggak boleh kemudian gegabah dalam menjustifikasi seseorang, tetapi juga kita jangan sampai larut di dalam gaya hidup yang justru gaya hidup kita itu kemudian menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mensyukuri, termasuk sama tadi alumni pesantren mana ya ikuti, jangan pernah jauh daripada induk Anda. Sing tau ningalah ya lono ya soleh.
biar tidak kintir oleh arus. Sing tahu kumpul Gus Mujib ya ikuti, meskipun nggak harus semuanya, bisanya kapan, karena robitoh, ikatan batin seorang murid kepada gurunya itulah yang justru akan menghantarkan ia itu najah, sukses. Betapapun ia compang-camping di tengah perjalanannya, dia itu akan mendapatkan sesuatu yang indah di belakangnya. Karena apa? Robitoh. Gak ono ceritane guru iku ndungane oleh ning murid, apa maneh mursyid. Untung sampean niku bejo tau baiat misalnya satu toriko, untung sampean gak apa-apa sudah ada pancaran nadroh. Pengajaran guru itu nggak harus kemudian seperti ini, memberikan wacana-wacana seperti ini, tidak memasuki hati, menyelinap masuk ke dalam hati, dan kemudian Anda tanpa sadar dituntun, ditarbiyah. Kok umuran sampean mau males, mau tiba-tiba akas, itu bukan jangan-jangan tanpa sebab, itu dengan sebab bibarokati doa. Lane untung sampean gombol wong saleh ku untung. Gak rugi. Lek sintung sih mesti rugi. Tahu bangkrut pisan sintung. Lek untung tidaklah. Jadi ini ya, syukurilah Anda bersuhbah dengan orang soleh, siapapun saja, pernah bertemu dengan siapa, orang soleh, mendapatkan nasihat meskipun hati kita berat, itu kita syukuri. Karena itulah jembatan emas yang akan menghantarkan kita akan terbukanya mata hati dan anak tangga menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada para kekasih-kekasih Allah, yang mana kekasih-kekasih Allah dengan gamblang menyaksikan rahasia-rahasia Allah tersebut, itu bisa kita deteksi dengan tampilan-tampilan lahiriah yang beliau tutupi sebenarnya. Kono wong ngaku wali. Ini dalam segi keumuman, nggak kekhususan. Kalau kaum malamatiyah itu ya kadang-kadang menutupi memang. Kaum malamatiyah itu kamu yang tidak menampakkan kebaikannya. Kadang-kadang ngemis, kadang-kadang jaluk, kadang-kadang untuk menurunkan harga dirinya di hadapan banyak. Tapi dalam segi keumuman, lek ono wong ngaku wali tapi kok syariatnya nggak ketok, ya perlu dipertanyakan. Contohnya dulu Junaidi al-Baghdadi, Yazid al-Bustami. Saya Yazid al-Bustami, bukan Bustami ini. Yazid al-Bustami pernah kan suatu hari mendengarkan nama, dia itu tokoh sentral satu gerakan spiritual, waliullah yang agung, mau sowan, ternyata keluar, ini cuma dilihat dideteksi dari apa, dia itu meludah ke arah kiblat, dan ini nggak patut. Bagaimana ia bisa menjaga rahasianya Allah, sedangkan rahasia syariat seperti itu aja dia tidak jaga? Ini kan kita deteksi. Tapi kita nggak boleh gegabah, kita harus nudon, tapi kita nggak boleh gegabah. Kadang-kadang kita ini kan mudah hanyut apa manlening masyarakat, mudah terombang ambing, ada toko ini, toko itu, toko ini, kita kan mudah ikut, nggak punya prinsip. Ya nggak masalah, tapi kita punya prinsip. Termasuk Anda misalnya dalam wacana, kalau Anda sudah mengikuti toriko, silakan Anda interaksi dengan semua toriko yang ada, ngaji ning sopo monggo. Tapi prinsip Anda sudah digariskan di situ ada. Dia kesuci. Kita udah punya prinsip. Mas Iwan punya prinsip. Bang Toyib tambah dua prinsip itu. Kepala banteng ya. Mursyid kan dia, mursyid warung pohon. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi. Ada prinsip dia itu. Silakan Anda. Tetapi dalam masalah hati Anda makmum kepada guru Anda. Bingung, lek kakek guru ya bingung sini. Tapi guru rohani satu. Guru rohani akeh ya gak iso. Kecuali Anda itu makomnya makom muradun, orang yang dikehendaki Gusti Allah. Kepingin lari tuh ke masjid ya dirangkul oleh masjid ya. Mbok. Kata siapa masjid diisi dirangkul masjid. Nah, itu berarti kan ya jangan-jangan dia itu orang yang dikehendaki. Bukan orang yang menghendaki. Antara yang dikehendaki dan yang menghendaki itu kan
repotan dikendaki sampean karena dikendaki belayu nang dindi akan pulang. Ya Abdurrahman Wahid kan seperti itu. Semua guru toriko pasti akan membaiat beliau, bukan berarti Gus Dur berbaiat, tidak. Rohaninya nyamudro, semua masuk, latoifnya masuk. Ki Ahmad Pasuruan berapa banyak, bukan hanya satu toriko. Ya serori banyak. Lagi nih, yuk lekean, bingung ngamalan, ngerti ngamal lagi, ngamalnya bingung. Skala prioritas mulanya ya wis kita nikmati aja lah, dari guru-guru kita, dan jangan banyak terlalu alergi asal kita, kecuali kalau misalnya politik transnasionalisme itu lain lagi. Kecuali emas hilang sih iso dituku, golek ganti ini nyambut gawe yang Kalimantan iso tuku emas. Ya kan enggak? Terus marang nopo mana sing hilang? Bisa dicari, tapi kalau sudah tanah air yang hilang, kita akan beli di mana tanah air kita? Itu kan pesannya. Kalau masalah politik transnasionalisme, Indonesia ini kan lengkap. Yang membedakan dengan negara luar karena di sini diajari hubul waton minal iman. Sampai cinta tanah air itu adalah bagian daripada manifestasi keimanan Anda yang paling terdalam. Dulu Mesir pernah koyak moya, akhirnya ada yang namanya Robiatul Adawiyah, bukan Alvina sebut. Adawiyah bukan dia Robiatul Suriah juga bukan. Istri saya itu. Dikobarkan dengan hubul waton, cinta negeri, akhirnya bisa dijahit dianyam Mesir yang porak-poranda dengan hubul waton minal iman, dan itulah yang kemudian ditransfer kesadarannya oleh Mbah Abbas Bowo sebagai sang muharrik, penggerak daripada motor Nahdlatul Ulama, yang amalannya tiap Sabtu itu kita baca di candi. Itu kalau Sabtu saya promosi itu kalau Sabtu itu kan tetesannya daripada sang muharrik, yaitu burda alat tambak beras, yaitu tadi itu Maula Yasol wal Habib ya Rabbi Bil, kemudian wal Habib 100 kali terus diulangi lagi. Termasuk Gus Mujib ini juga tertetesi daripada tambak beras, karena beliau juga dapat duriannya tambak beras. Termasuk konsep pendirian Pondok Pesantren Al Yasin itu ada konsep-konsep tambak beras semua. Kenapa Al Yasin ini maju? Ya karena mengadopsi tambak beras, karena di Pasuruan nggak ada yang seperti tambak, sehingga Rafiq tertarik masuk ke Al Yasin ini oleh barokah Mbah Wahab. Itu makanya cari konsep lah. Lek Gus Susi kepengin ngembangno ya cari konsep. Eka yang ngono kepengin ngembangno ning ngono cari konsep. Konsep itu harus penting, brand masane nih. Wal Habib, dan beliau termasuk salah seorang idola daripada Muassis Al-Aziziyah. Ayah berinteraksi dengan Mbah Wahab itu mulai tahun 68 ayah sudah mulai khataman Gus Suci, khataman tambak beras. Kita belum lahir. Mulai tertarik dengan Mbah Wahab. 69 ikut khataman lagi, tertarik, akhirnya pasca pulang daripada Sidogiri habis tugas di Kebon Candi. Kebon Candi itu di mana itu? Mbah Semendi ya. Mbah Semendi sana akhirnya berbaiat ke tambak beras. Akhirnya menjadi senior di Pandaan bersama Kuartet Perjuangan sama Sang Dinglek jare Sang Dinglek Mbah Wahab yo jarine yo Ye Munadi, Ustaz Tanam dan sebagainya. Jadi inilah, kita jangan pernah tertipu oleh tampilan-tampilan lahiriah, tapi juga jangan abai dengan tampilan-tampilan lahiriah. Penting nasionalisme, jangan main-main loh ya. Kalau kita ada kelompok-kelompok transnasionalisme itu bahaya. Kalau misalnya kalian berinteraksi dengan kelompok rohani manapun, kebatinan, kejawen, dengan apa Anda punya prinsip, silakan, nggak masalah untuk memperkaya nuansa Anda, semakin menemukan satu kenyataan ternyata muara dari itu semua adalah Allah Subhanahu, pohonnya satu tapi kemudian menjadi banyak, akhirnya bermuara pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Ini sebagai bekal kita ya.
mungkin sudah malam, sudah ngantuk, kita sudah capek dengan penat dengan urusan-urusan duniawi kita berharap duniawi kita yang kita kerjakan dijadikan ladang-ladang ukhrawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ukhrawi dijadikan sebagai jembatan kita untuk taqarruban ilallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda tetap semangat meskipun misalnya kita jumlahnya segini-segini ini, tapi yakinlah ini adalah bagian cara daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan yang sedikit ini sebagai satu tiang penyangga yang akan menguatkan peradaban manusia minimal untuk desa kita yang tercinta. Saya mohon maaf dan kita saling mendoakan antara satu sama lain. Untuk doanya malam hari ini kehormatan karena pada malam ini rawuh, orang yang jarang rawuh di tengah kita untuk Mas Yuda untuk berdoa, memimpin doa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawfatan fil amal wa rahmatan minal maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma inna fi syafa'atil maut والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.